Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang kami hormati jemaah salat Jumat Masjid An-Nur, puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala karunia serta nikmatnya kepada kita semua. Hingga sampai saat ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah sholat Jumat kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan kepada sahabatnya, dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti. Amin. Jemaah sholat Jumat yang kami hormati, izinkanlah kami dari DKM An-Nur akan menyampaikan beberapa maklumat. Yang pertama, kami mengimbau kepada jemaah sekalian agar mengisi sat-kas di depannya yang masih kosong terlebih dahulu. Kemudian juga kami mohon kepada jemaah yang membawa HP atau alat elektronik agar dapat disalin atau dinonaktifkan, agar tidak mengganggu ibadah sholat Jumat kita siang ini. Dan kami juga mengimbau agar tidak berkata-kata atau berbicara pada saat khotib kami adakan khutbahnya. Petugas Jumat pada hari ini, Jumat 12 Juli 2024, Imam Khotib Ustaz Adidi Abu Fakih MPDI, Muazzin Bapak Faikul Umam. Waktu Jumat pada hari ini pukul 12:02 waktu Indonesia Barat. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebelum kita masuk waktu sholat, marilah kita terima surat Al-Fatihah yang mengingatkan untuk orang tua, keluarga, saudara-saudara semuanya. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan. Al-Fatihah. Alhamdulillah, demikian beberapa maklumat yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي جعلنا الإيمان والإسلام وألف بين قلوب المؤمنين إخوانا ونزلتهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكر الله فيما عنده نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد له فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا النبي الكريم نبينا وقدوتنا وأسواتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوة الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن سلمتم من بعد ما جاءتكم البينة فاعلموا أن الله عزيز حكيم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل صدق الله وصدق رسول الله أما بعد. Masyarakat muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang masih memberikan kita begitu banyak curahan kasih sayang dan juga nikmat-Nya. Wabil khusus tentunya nikmat iman, juga nikmat Islam, kesehatan, juga kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah dengan nikmat-Nya, dengan karunia-Nya dan atas izin-Nya lah kita masih mampu melangkahkan kaki-kaki kita untuk mendatangi rumah-rumah Allah dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku umat Islam, yaitu melaksanakan sholat Jum'ah secara berjamaah. Salawat dan salam tak lupa marilah sama-sama kita aturkan kepada kedua kita, suri teladan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan salawat ini juga tercurah kepada seluruh keluarganya, kepada istri-istrinya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang insya Allah mudah-mudahan wabil khusus kita yang hadir saat ini merupakan bagian daripada umat-umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Masyarakat muslimin sedang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa khatib senantiasa berpesan untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Takwa dalam pengertian berusaha dan berupaya menjalankan segala apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan untuk kita laksanakan, serta berusaha dan berupaya menjauhi segala apa yang Allah dan Rasulnya larang untuk kita kerjakan. Maka seyogianya lah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berharap dan berdoa agar mudah-mudahan di sisa umur kita yang singkat di dunia ini Allah Subhanahu wa taala berkenan menetapkan nilai takwa dalam diri kita, sehingga nantinya kita bisa mati dengan membawa ketakwaan, dan mudah-mudahan kita semua diperkenankan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan hamba-hambanya yang lain yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Masyarakat muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib kembali mengingatkan kepada kita untuk senantiasa memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan segala macam limpahan karunia dan juga nikmat yang Allah berikan kepada kita yang dalam Al-Qur'an, sehingga Allah mengingatkan kepada kita dengan kalimat wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha.
andaikan saja kau berusaha menghitung-hitung nikmat yang aku berikan, kata Allah, maka niscaya tidak ada satupun di antara kalian yang mampu menghitung nikmat Allah yang begitu banyak Allah berikan kepada kita. Tapi Allah tutup kalimatnya dengan kalimat fa innal insana lazulmun kafar. Tapi sungguh kebanyakan manusia ketika diberikan nikmat, mereka banyak yang zalim. Diberikan nikmat harta, mereka zalim, tidak mau menginfakkan sebagian hartanya. Diberikan nikmat harta, diberikan nikmat jabatan dan kekuasaan, mereka menzalimi orang-orang yang lemah. Diberikan nikmat umur yang panjang, dia sia-siakan umurnya hanya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak manusia berbuat zalim seperti ini, yang bahkan kemudian juga Allah mengatakan wa kafar. Juga kebanyakan manusia ketika diberikan nikmat mereka kufur. Mereka lupa dengan nikmat Allah, sehingga mereka tidak tahu apa hakikatnya Allah memberikan nikmat kepada kita. Sehingga wajar dalam ayat yang lain Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Sungguh bagi mereka orang-orang yang ketika diberikan nikmat mereka bersyukur kepada Allah. Mereka jadikan nikmat tadi untuk ibadah kepadanya. Mereka jadikan nikmat tadi untuk menambah amaliyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan tambahkan dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Wala in kafartum in adzabi lasyadid. Sebaliknya bagi mereka orang-orang yang kufur, yang sama diberikan nikmat juga, yang bahkan terkadang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian nikmat tadi bukan digunakan untuk ibadah kepadanya, melainkan hanya untuk bermaksiat dan menghabiskannya hanya untuk kepentingan yang sesaat, yang bahkan mereka tertipu dengan kehidupan dunia. Sehingga Allah ingatkan berkali-kali dalam Al-Quran, yang salah satunya Allah mengingatkan wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali al-ghurur, kehidupan yang sementara, kehidupan yang senda gurau semata, kehidupan yang banyak tipu daya, kehidupan yang banyak di antara kita tertipu dengannya, yang bahkan menganggap seakan-akan kehidupan kita hanya di dunia. Padahal Rasulullah ingat ke dalam hadis yang lain, kun fid dunya ka'annaka gharib wa 'abiras sabil. Jadikan dunia seakan-akan kau orang asing, orang yang bukan menjadi penduduk aslinya, wa 'abiras sabil, atau jadikan seakan-akan kau orang yang sedang melakukan satu perjalanan, bukan menjadi satu tujuan. Dunia hanyalah sebuah persinggahan, bukan sebagai tujuan daripada kehidupan kita yang kekal abadi selamanya. Dan Allah ingatkan dalam ayat yang lain, walal akhiratu khairu wa abqa. Sungguh kehidupan akhirat lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh kehidupan akhirat jauh lebih baik daripada kehidupan yang ula, kehidupan yang pertama, yaitu kehidupan dunia. Maka jangan tertipu dengan dunia, jangan menjadikan dunia sebagai tujuan utama, tapi dunia jadikan sebagaimana Rasul katakan, ad-dunya majru'atun fil akhirah. Dunia ini tempat bercocok tanam, dunia ini tempat kita beramal, dunia ini tempat kita membuat sesuatu yang nantinya akan kita tuai di akhirat. Kalau kebaikan yang kita berikan, maka kebaikan yang akan kita dapatkan. Sebaliknya jika keburukan yang kita lakukan, tentu ada juga keburukan yang Allah janjikan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kalau kau berbuat kebaikan walaupun sebiji zarrah, Allah pasti akan balas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Sebaliknya jika kau berbuat keburukan walaupun sebiji zarrah, Allah tidak akan pernah tertidur, dan Allah pasti akan membalas setiap keburukan tadi nanti ketika di mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita bersyukur. Apalagi sekarang kita sudah memasuki tanggal 6 Muharram, baru saja kita pergantian tahun, yang artinya bergantinya tahun bukan bertambahnya usia. Dalam hitungan dunia bisa jadi umur kita bertambah, tapi dalam hitungan akhirat sungguh umur kita semakin berkurang, dan berkurangnya umur kita akan semakin mendekatkan pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan tertipu dengan dunia yang menjanjikan seakan-akan kehidupan kita kekal di dalamnya, padahal dunia hanya sementara, dan bergantinya tahun ini menandakan semakin berkurangnya jatah hidup kita di dunia, semakin mendekati yang namanya kehidupan lebih kekal abadi, yaitu kehidupan akhirat, yang dimana kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan perjumpaan kita dengan Allah akan diminta setiap pertanggungjawaban ketika kita hidup di dunia. Maka pantaslah Hasan Al-Bisri ketika beliau satu saat, biasanya beliau memberikan nasihat dan ditanya oleh jamaahnya. Satu saat beliau justru bertanya kepada jamaah yang hadir,
Beliau mengatakan, ma ra'yukum al-ba'idu fi hadhihi dunya. Menurut kalian apa yang jauh di dunia ini? Maka tidak ada yang mampu menjawab. Ada yang mengatakan matahari, ada yang mengatakan planet dan segala macamnya. Beliau mengatakan al-ba'idu fi hadhihi dunyatul dunya. Beliau mengatakan yang jauh di dunia ini adalah al-waqt, yaitu waktu. Banyak berganti, tidak akan pernah kembali. Bergantinya hari tidak akan pernah terulang kembali. Maka setiap hari yang akan berlalu dalam kehidupan kita tidak akan terjadi untuk kedua kalinya, dan bergantinya hari akan semakin jauh dari kehidupan di dunia kita ini. Maka kemudian beliau bertanya lagi, ma ra'yukum aqrabu fi hadhihi dunya. Lalu menurut kalian apa yang semakin dekat di dunia ini? Ada yang mengatakan keluarga, ada yang mengatakan tetangga. Beliau mengatakan al-aqrabu fi hadhihi dunya tul maut. Sungguh kehidupan sungguh yang paling dekat dengan kamu di dunia ini adalah kematian. Semakin jauhnya yang namanya waktu kau tinggalkan, semakin dekatnya batas ajal yang nanti akan Allah tentukan kepada kalian semua. Maka Rasulullah pernah ingatkan kepada kita dalam sebuah hadisnya, ketika manusia dalam kandungan seorang ibunya, ketika akan dilahirkan, Allah sudah tetapkan 4 hal. Yang pertama, kapan dia dilahirkan. Tapi setelah itu Allah juga tuliskan kapan dia akan mati. Maka jangan sombong dalam kehidupan dunia, karena ini hanya sementara. Kalaupun kita dikasih kehidupan, pasti akan menemui yang namanya kematian. Maka Hasan Al-Bisri ingatkan kepada kita, yang jauh adalah waktu yang kita tinggalkan, sedangkan yang dekat adalah kematian yang semakin dekat dengan kehidupan kita. Maka bergantinya hari dengan bulan, bergantinya bulan dengan tahun, sesungguhnya mengingatkan kepada kita bahwa umur kita bukanlah bertambah, tapi semakin berkurang, dan semakin dekat pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Takutlah kalian semua kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap kalian memperhatikan apa yang sudah kalian persiapkan nanti jika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah, takutlah kalian semua kepada Allah. Bertakwalah kalian semua kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Karena sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian perbuat, apa yang kalian kerjakan. Sungguh amal itu bukan sekedar lisan, amal itu bukan sekedar ucapan, tapi amal adalah bagaimana perbuatan kita, bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi pun ingatkan kepada kita, laisa islamu nadhari walakin islam at-tadbir. Islam bukan sekedar teori, Islam bukan sekedar kata-kata, tapi Islam adalah praktek bagaimana kita mengamalkan apa yang sudah diajarkan Rasulullah kepada kita, juga apa yang dituturkan dalam Al-Quran kepada kita, sehingga nantinya Al-Quran dan Sunnah bisa menjadi manhajul haya, pedoman hidup kita sampai nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin sedang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak peristiwa di bulan Muharram ini. Ini menandakan begitu mulianya bulan ini. Kalau dalam kitab Risalatul Anbiya, begitu banyak Allah berikan pertolongan bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada kekasih-kekasihnya, di mana dalam kitab ini diceritakan Nabi Yusuf alaihissalam yang difitnah oleh Siti Zulaikha lalu dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bertepatan dengan bulan Muharram. Nabi Allah Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Firaun, lalu kemudian Allah berikan pertolongan, dibelahlah Laut Merah sehingga kemudian Allah tenggelamkan Firaun, terjadi di bulan Muharram. Lalu kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika beliau ingin dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud, Firaun, Allah berikan pertolongan sehingga kemudian api yang membakar beliau menjadi dingin. Itu pun terjadi di bulan Muharram. Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau kemudian dimakan oleh ikan yang besar, Allah bebaskan dari perut ikan tadi, itu pun terjadi di bulan Muharram. Begitu banyak peristiwa terjadi sampai kemudian di zaman Rasulullah ada peristiwa besar di mana hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah menandakan sampai di Madinah, Madinah yang berarti peradaban, di mana setiap manusia dituntut untuk menjadi lebih baik. Maka sungguh adanya Muharram ini, adanya pergantian tahun ini sesungguhnya mengajarkan kepada kita untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi, baik dalam amal, baik dalam ibadah, baik dalam kelakuan, baik dalam ucapan, sehingga nantinya Allah menjadikan kita orang-orang yang terpilih. Dengan bergantinya tahun ini semakin menjadikan kita insan-insan yang terpilih yang Allah katakan dalam Al-Quran, kuntum khairu ummah, kalianlah umat-umat terbaik.
Walaupun Ibnu Katsir mengatakan kalimat tum di sini ba'du min ba'di, tidak semuanya, hanya sebagian di antara kalian menjadi umat yang terbaik. Tapi tentu kita berharap pergantian daripada tahun ini bisa menjadikan kita termasuk umat-umat yang terbaik yang bisa dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga bisa dibanggakan nanti di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai penutup daripada khutbah yang singkat ini, khatib kembali mengingatkan kepada kita, mari pandai-pandailah bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat umur yang masih Allah berikan kepada kita. Sehingga Nabi ingatkan kepada kita, khairun nas man tala umruhu wa amaluhu wa khairul amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka diberikan umur yang panjang, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia, tapi juga amalnya baik. Wasu'un nas, dan sungguh seburuk-buruknya manusia, man tala umruhu wa afsada amalu. Mereka adalah orang-orang yang masih diberikan kesempatan hidup di dunia, tapi amalnya buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali pilihannya kepada kita, maukah kita menjadi umat-umat yang terbaik yang Allah banggakan dan juga Rasulnya, atau sebaliknya umat-umat yang Allah hinakan, bukan hanya di dunia, tapi terutama nanti dihinakan di bakalnya Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat buat kita semua, menjadi pengingat buat kita semua untuk pandai bersyukur dengan segala nikmat yang Allah berikan, sehingga mudah-mudahan dengan bersyukur Allah tunjukkan kita kepada kebaikan, dengan kebaikan Allah tunjukkan kita kepada kebenaran, dengan kebenaran Allah tunjukkan kita untuk lebih mudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani ma fil ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minna minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina nabiyil karim, nabiyina wa qudwatina wa uswatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man ittabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Kama qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah, amma ba'du. Masyaallah muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tutup khutbah yang singkat ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita, hajat kita, keinginan kita senantiasa didengar dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita doakan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, negeri para anbiya yang dijajah oleh Yahudi laknatullah alaih. Mudah-mudahan Allah segera memerdekakan bangsa Palestina. Allah berikan kemuliaan bagi mereka semua. Allah jadikan mereka yang wafat orang-orang yang syuhada. Dan juga kita doakan kepada kedua orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang mungkin sedang mendahului kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa mereka semua. Allah lapangkan alam kuburnya, Allah jadikan mereka penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi mereka yang dalam kondisi sakit, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, Allah gantikan kesabarannya dengan pahala yang berlipat ganda. Dan bagi kita yang masih diberikan kesehatan, mudah-mudahan Allah jaga diri kita, Allah jaga keluarga kita, Allah jaga bangsa kita, sehingga Allah jadikan bangsa ini bangsa yang baladun thayyibah wa rabbul ghafur. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa radhi kulli sahabati rasulillah ajmain wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat ya qadi al hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa nas'aluka fi kulli amalina maqbulah wa nas'aluka fi kulli umurina nafi'ah wa nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afwa wal ghina. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal du'a qiyamana wa ruku'ana wa salatana wa siyamana wa sujudana wa tilawatina wa kulli amalina wa tukaffir 'an sayyi'atina
وادخلنا جنتك مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ساتر رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Semua suruh bermula tasbih subuh minta salat mustahil atas. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإذ
قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أسلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. بارك الله.